Siapa saksi pengambilan spesimen dari materi biologis yang diperiksa DNA-nya? Sebelum kita lanjutkan, kita bahas. Silakan subscribe agar Anda mendapatkan pengetahuan setiap kami mengupload video baru. Inilah beberapa catatan tentang prosedur tes DNA. Deoksiribonukleik acid atau asam nukleat deoksiribosa DNA. Asam nukleat yang menyimpan semua informasi mengenai genetika. DNA diwariskan dari kedua orang tua di dalam tubuh setiap orang atau setiap anak. Setiap manusia memiliki DNA yang berbeda-beda. Meskipun anak kembar, DNA mereka pun berbeda kecuali anak kembar identik. Setiap anak mendapatkan satu rantai yang diturunkan dari ayah dan satu rantai yang diturunkan dari ibu. Nah, jenis-jenis tes DNA genealogical. Tes DNA genealogical adalah tes berbasis DNA yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan silsilah leluhur nasab dengan memperkirakan campuran etnisitas seseorang secara genetik. Besar ada 3 jenis. Secara garis besar ada 3 jenis tes DNA genealogical. Berikut penjelasannya. Ada autosomal dan X-DNA. Tes ini digunakan untuk melihat kromosom X. Dengan melakukan tes ini dapat diketahui etnisitas seseorang. Kemudian Y-DNA. Ada tes yang dilakukan dengan melihat kromosom Y yang diwariskan oleh ayah ke anaknya. Kromosom ini hanya dapat diambil dari laki-laki untuk mengeksplorasi garis keturunan dari ayah. Dan yang terakhir adalah mtDNA. Tes mtDNA dilakukan dengan memeriksa mitokondria yang diwariskan oleh seorang ibu. Di Indonesia, tes DNA dapat dilakukan di rumah sakit di kota-kota besar. Sebelum dilakukan tes DNA, perlu dipersiapkan materi biologis tubuh. DNA bisa ditemukan dalam setiap sel tubuh makhluk hidup, seperti darah, urin, rambut, air liur, bahkan feses. Namun yang paling sering digunakan adalah darah, rambut, air liur, dan kuku. Pada anak-anak biasanya diambil usapan selaput lendir pipi, sedangkan untuk orang dewasa diambil sampel darah. Pada janin pun bisa dilakukan dengan berbagai metode. Namun perlu diperhatikan agar jangan sampai mengakibatkan keguguran. Setelah sampel diperoleh, sampel dikirim ke laboratorium
untuk dilakukan tes DNA. Sampel DNA perlu diisolasi atau diekstraksi. Selanjutnya dilakukan penentuan konsentrasi DNA, penggandaan DNA, dan pemisahan molekul DNA. Setelah molekul DNA dipisahkan, profil DNA antara anak dan orang tua dapat dibandingkan. Jadi memang diperlukan pembandingan antara DNA anak dan DNA orang tua. Hasil dari tes ini dapat dilihat setelah kurang lebih 12 sampai 14 hari. Namun dalam keadaan darurat, tes DNA bisa dilakukan atau hasilnya dapat diambil dalam 1 hari. Dalam setiap tahapan tes DNA harus dilakukan dokumentasi dan pelabelan. Diperlukan saksi untuk mengawasi proses penerimaan, penyimpanan, dan pengerjaan sampel. Nah, kita tahu dalam proses ini kita lihat di foto Deddy Mulyadi membawa keluarga. Namun siapakah saksi yang diperuntukkan mengawasi pengambilan sampel dan sebagainya? Karena sampel sangat menentukan apakah itu benar sampel dari Peggy dan Cecep serta Alice ataukah sampel dari yang lain. Disinilah yang kita pertanyakan.